Selamat malam, untukmu yang mendengarkan renungan ini di tengah hening. Untukmu yang mungkin sedang duduk sendirian, berbaring sambil memikirkan hari-hari beratmu, atau sekadar mencari ketenangan di antara begitu banyak tekanan hidup. Renungan ini hadir untuk menyentuh hatimu, untuk menguatkan langkahmu, untuk mengingatkanmu akan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mungkin selama ini tidak kamu sadari atau justru mulai kamu lupakan. Bahwa ada keluarga yang sedang menaruh harapan padamu. Ada keluarga yang ingin kamu bahagia. Ada keluarga yang ingin melihatmu bangkit. Ada keluarga yang membutuhkanmu tetap kuat. Malam ini, izinkan kata-kata ini menemani lelahmu. Izinkan pesan ini masuk perlahan ke dalam hatimu yang mulai rapuh. Izinkan suaraku, atau tulisan ini, menjadi pelukan hangat untuk jiwamu. Ketika lelah itu datang tanpa kamu undang. Tidak ada manusia yang hidup tanpa beban. Setiap orang memiliki cerita, setiap orang memiliki perjuangan, dan kamu, mungkin sedang berada di fase hidup yang begitu menekan. Beban pekerjaan, masalah ekonomi, pertengkaran kecil dalam rumah, harapan yang tidak sesuai kenyataan, atau mimpi yang tidak kunjung tercapai. Kadang kamu bertanya dalam hati, apa aku mampu? Kenapa hidupku begini? Sampai kapan aku harus begini? Mengapa jalanku terasa paling berat? Dan saat malam tiba, semuanya terasa lebih menyesakan. Sementara orang lain tidur nyenyak, kamu justru terus terjaga, memikirkan banyak hal yang bahkan kamu sendiri tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Tetapi izinkan aku mengatakan satu hal, kelelahanmu bukan tanda bahwa kamu lemah. Itu tanda bahwa kamu sedang berjuang. Dan perjuanganmu bukan untuk dirimu sendiri saja. Ada mereka yang juga sedang menggantungkan harapan pada langkahmu. Keluarga, tempat di mana engkau selalu kembali. Cobalah pejamkan matamu sejenak. Bayangkan wajah keluargamu. Orang-orang yang mungkin tidak sempurna, tetapi mereka mencintaimu dengan cara mereka sendiri. Mereka yang mungkin tidak pandai mengungkapkan kasih sayang dengan kata-kata, tapi secara diam-diam selalu ingin yang terbaik untukmu. Ibumu yang selalu menunggu kabarmu. Yang mungkin tidak pernah mengatakan, aku bangga padamu. Tapi selalu menyimpan namamu dalam setiap doa panjangnya. Ayahmu yang mungkin terlihat keras, tidak banyak bicara. Tapi menyimpan rasa khawatir yang tidak pernah ia tunjukkan di hadapanmu. Adikmu yang berharap kelak bisa seperti kamu. Yang memandangmu sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai alasan untuk terus maju. Kakakmu yang diam-diam selalu menjaga dari jauh. Yang mungkin tidak pandai merangkul, tapi selalu ingin memastikan kamu tidak jatuh terlalu dalam. Anakmu, jika kamu sudah punya, yang setiap pagi menatapmu dengan mata penuh harapan. Mereka tidak tahu betapa berat perjuanganmu. Yang mereka tahu, kamu adalah pahlawan. Kamu adalah sandaran. Kamu adalah tempat pulang. Pasanganmu yang mungkin tidak selalu mengerti, tapi selalu berusaha mendukungmu, meski dengan caranya yang sederhana. Mereka bukan orang sempurna, tapi mereka peduli. Mereka mencintaimu, dan mereka ingin melihatmu bertahan. Jangan menyerah, karena hidupmu berarti untuk mereka. Kadang kamu merasa hidupmu tidak berarti. Kadang kamu merasa semua usahamu percuma. Kadang kamu berpikir, aku capek. Aku ingin berhenti. Tapi dengarkan ini, ada keluarga yang akan hancur jika kamu menyerah. Ada orang-orang yang akan kehilangan cahaya jika kamu padam. Ada hati yang akan retak jika kamu pergi begitu saja. Kamu mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, mereka sering diam-diam menangis saat melihatmu kelelahan. Mereka diam-diam berdoa supaya kamu tetap diberi kekuatan. Mereka diam-diam berharap suatu hari nanti kamu bisa tersenyum. Tanpa terbebani apapun, kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi langkah kecilmu saja sudah cukup membuat keluarga bangga. Setiap keringatmu, setiap usaha kecilmu, setiap kesabaranmu, setiap perjuanganmu, adalah sesuatu yang sangat berarti bagi mereka. Jangan menyerah. Ada keluarga yang harus engkau bahagiakan. Bahagiakan bukan berarti harus kaya raya. Bukan berarti harus sukses besar. Bukan berarti harus sempurna. Bahagiakan berarti, kamu tetap berusaha, kamu tetap hidup, kamu tetap bertahan, kamu tetap melangkah. Meski perlahan, kau tidak berjuang sendirian. Satu hal yang harus kamu tahu, tekanan hidup bukan hanya dialami olehmu. Kita semua sedang berjuang, tapi perjuanganmu adalah perjuangan yang hanya kamu sendiri yang benar-benar memahaminya. Namun ketahuilah, kamu tidak benar-benar sendirian. Ada banyak orang yang mau menolongmu jika kamu mau membuka diri.
Ada banyak orang yang siap mendengarkan jika kamu mau bercerita. Ada banyak orang yang siap merangkulmu jika kamu mau berhenti sejenak. Jika kamu terlalu lelah, istirahatlah. Tidak apa-apa berhenti sebentar. Asal jangan menyerah. Ingatlah, keluargamu tidak membutuhkan kamu sempurna. Mereka hanya ingin kamu tetap ada. Ketika semua terasa tidak adil, pernahkah kamu merasa hidupmu lebih berat dari orang lain? Pernahkah kamu merasa teman-temanmu lebih mudah mencapai apapun? Pernahkah kamu merasa dunia tidak adil padamu? Itu wajar, karena kamu bukan robot, kamu manusia. Tapi ketahuilah, perjuanganmu yang berat ini bukan tanpa alasan. Kamu ditempa untuk menjadi kuat. Tidak semua orang mampu berada di posisimu. Tidak semua orang mampu menjalani apa yang kamu jalani. Tidak semua orang mampu bertahan sepertimu. Dan ingatlah, semua perjuanganmu akan menjadi cerita yang indah nanti. Cerita yang membuatmu lebih bijak, lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bersyukur. Keluargamu menunggu hari bahagiamu. Bayangkan suatu hari nanti, kamu pulang membawa kabar baik. Kamu berhasil melewati masa tersulitmu. Kamu tersenyum karena kamu tidak menyerah. Bayangkan wajah keluargamu, wajah ibu yang akhirnya tersenyum lega. Wajah ayah yang sembunyi-sembunyi mengusap air mata bangga. Adik atau kakakmu yang memelukmu sambil berkata, "Akhirnya kau sampai juga." Anakmu yang berlari dan berkata, "Ayah, ibu hebat." Bayangkan momen itu. Bayangkan kehangatan itu. Bayangkan pelukan itu. Semua itu akan menjadi kenyataan. Asal kamu tidak berhenti. Asal kamu tetap mencoba. Asal kamu tetap melangkah. Kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Manusia baru menyadari seberapa kuat dirinya ketika berada di masa tersulit. Dan kamu, sudah melewati banyak hal. Sudah bertahan dari banyak badai. Sudah melewati hal-hal yang dulu kamu pikir tidak akan mampu kamu atasi. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu masih berdiri. Kamu masih berjuang. Kamu masih mencoba. Itu bukti bahwa kamu kuat. Bahkan ketika kamu merasa paling lemah. Kekuatanmu bukan pada ototmu. Bukan pada isi dompetmu. Bukan pada jabatanmu. Kekuatanmu ada pada hatimu. Pada keteguhanmu. Pada kesediaanmu untuk terus bertahan. Itulah yang membuat keluargamu bangga. Renungan penutup, jangan menyerah. Sebelum malam ini berakhir, tarik napas dalam-dalam. Rasakan setiap detik napasmu. Rasakan bahwa kamu masih hidup. Itu berarti kamu masih punya kesempatan. Dan ingatlah, tidak ada keluarga yang ingin melihatmu jatuh. Tidak ada keluarga yang ingin kamu menyerah. Tidak ada keluarga yang ingin kehilanganmu. Mereka mungkin tidak selalu mampu membantumu secara materi. Mereka mungkin tidak selalu bisa ada secara fisik. Tapi mereka mencintaimu. Mereka mendoakanmu. Mereka membutuhkanmu. Hiduplah untuk mereka. Berjuanglah untuk mereka. Bangkitlah untuk mereka. Jangan menyerah. Ada keluarga yang harus engkau bahagiakan. Keluarga tidak selalu sempurna, tapi mereka selalu ada. Keluarga kadang menjadi tempat yang penuh kehangatan. Tapi kadang juga menjadi tempat yang membuat kita terluka. Tidak semua keluarga pandai mengekspresikan cinta. Tidak semua keluarga mampu selalu memberi kenyamanan. Tidak semua keluarga mampu berkata hal-hal indah yang ingin kita dengar. Ada keluarga yang sulit menunjukkan kasih sayang. Ada keluarga yang keras karena hidup mengajarkan mereka untuk kuat. Ada keluarga yang pendiam, tidak banyak bicara, tapi hatinya penuh kepedulian. Keluarga tidak selalu sempurna, tetapi satu hal yang tidak dapat disangkal. Mereka selalu ingin kamu baik-baik saja. Kadang, bentuk cinta mereka tidak sesuai dengan harapanmu. Kadang, perhatian mereka tidak terlihat indah. Kadang, mereka membuatmu kecewa karena cara mereka mencintai berbeda dari yang kamu inginkan. Namun, jika kamu perhatikan lebih dalam, kasih sayang mereka selalu hadir, walau tidak selalu disadari. Ibu yang diam-diam memikirkan bagaimana keadaanmu malam ini. Ayah yang pura-pura tegar padahal hatinya sering goyah memikirkan masa depanmu. Adik atau kakak yang terlihat cuek, tapi diam-diam bangga padamu. Walau tidak sempurna, mereka tetap keluargamu. Dan mereka ingin kamu tetap melangkah. Ketika kamu hampir menyerah, ingatlah mereka yang menunggumu pulang. Ada kalanya hidup terasa begitu berat hingga rasanya kamu tidak ingin bangun esok hari. Ada kalanya kamu merasa ingin berhenti, ingin melepaskan semuanya, ingin bersembunyi dari dunia. Di saat seperti itu, cobalah bayangkan seseorang di rumahmu. Seseorang yang mungkin menunggu suaramu.
Menunggu kabarmu, menunggu senyummu, menunggu langkahmu pulang. Bayangkan wajah ibu yang menahan air mata ketika kamu bercerita tentang kesulitanmu. Bayangkan ayah yang diam-diam bekerja lebih keras agar kamu tidak terlalu terbebani. Bayangkan adikmu yang mungkin selalu bertanya, "Kak, kapan pulang?" Bayangkan anakmu, jika kamu punya, yang melihatmu sebagai pahlawan pertamanya. Mereka tidak butuh kamu membawa dunia pulang. Mereka tidak butuh kamu menjadi orang hebat yang dipuji banyak orang. Mereka hanya butuh kamu pulang dengan hati yang selamat, dengan jiwa yang tidak hancur, dengan niat untuk terus berusaha. Ketika kamu hampir menyerah, ingatlah bahwa hidupmu bukan hanya milikmu. Ada hati-hati yang bertaut pada keberadaanmu. Ada jiwa-jiwa yang membutuhkanmu tetap kuat. Keluargamu bertahan karena kamu. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin kamu bukan satu-satunya yang berjuang keras dalam keluarga? Mungkin ibumu juga berjuang menahan lelah, agar kamu tidak melihatnya rapuh. Mungkin ayahmu juga menahan sakit, agar kamu tidak khawatir. Mungkin adikmu menyembunyikan sedihnya, agar kamu tidak ikut terpukul. Dan mungkin mereka bertahan karena ada kamu. Mereka bertahan karena percaya bahwa kamu mampu membantu mengubah keadaan suatu hari nanti. Mereka bertahan karena berharap ada masa depan cerah yang sedang kamu bangun bersama. Kamu adalah kekuatan bagi mereka. Kamu adalah alasan mereka tersenyum. Kamu adalah alasan mereka tetap bertahan meski hari-hari sulit datang tanpa henti. Jadi, jangan menyerah. Karena saat kamu bertahan, keluargamu juga mendapatkan kekuatan itu. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi beban. Mungkin pernah ada saat kamu merasa tidak berguna, merasa menjadi beban, merasa tidak ada kontribusi, merasa hidupmu hanya menyulitkan orang lain. Tapi dengarkan ini baik-baik, tidak ada anak yang menjadi beban bagi keluarganya. Tidak ada manusia yang tidak berharga. Tidak ada individu yang dilahirkan tanpa manfaat. Kamu berharga, kamu berarti, dan kamu sudah lebih dari cukup. Kesalahanmu tidak mengurangi nilaimu. Kegagalanmu tidak menghapuskan keberhargaanmu. Keterlambatanmu tidak membuatmu rendah. Yang penting, kamu tetap berusaha, kamu tetap belajar, kamu tetap melangkah. Keluargamu tidak menginginkan kamu sempurna. Mereka hanya ingin kamu berusaha. Kelelahanmu tidak sia-sia. Setiap tetes keringatmu, setiap usaha kecilmu, setiap perjalananmu mencari nafkah, setiap kegelisahanmu di malam hari, setiap doa yang kamu tahan di dada, semuanya tidak ada yang sia-sia. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya. Mungkin sekarang kamu belum menikmati buahnya. Mungkin sekarang kamu masih berkutat dengan masalah yang sama. Tapi suatu hari nanti, saat semua perjuangan itu mulai berbuah, saat jalanmu mulai terbuka, saat keberhasilan kecil mulai datang satu persatu, kamu akan menyadari bahwa semua kerja kerasmu selama ini layak diperjuangkan. Kamu akan melihat keluargamu tersenyum bangga. Dan momen itulah yang akan membuat seluruh rasa lelahmu terbayar. Langkahmu hari ini adalah doa keluargamu yang dijawab. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin kamu adalah jawaban dari doa seseorang dalam keluargamu? Doa seorang ibu yang ingin anaknya kuat. Doa seorang ayah yang ingin anaknya lebih baik dari dirinya. Doa seorang nenek yang ingin cucunya hidup lebih terhormat. Doa seorang kakak yang ingin adiknya tidak hidup susah. Bisa jadi, keberadaanmu hari ini adalah hasil dari doa-doa yang dulu dipanjatkan dengan penuh air mata. Saat kamu bangkit dari keterpurukan, itu adalah doa yang dikabulkan. Saat kamu bertahan dari rasa lelah, itu adalah doa yang dijawab. Saat kamu mencoba lagi setelah gagal, itu adalah doa yang dipegang erat oleh Tuhan. Kamu bukan seseorang yang kebetulan hadir. Kamu hadir karena ada harapan besar yang ditempatkan padamu. Bahagiakan mereka dengan versi terbaik dirimu. Ketahuilah hal ini, keluargamu tidak meminta kamu menjadi kaya raya, tidak meminta kamu menjadi terkenal, tidak meminta kamu menjadi sempurna. Yang mereka inginkan hanyalah kamu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi terbaik bukanlah versi paling hebat, bukan yang paling sukses, bukan yang paling unggul. Versi terbaik adalah kamu yang tidak menyerah, kamu yang tetap berjuang, kamu yang mau belajar, kamu yang tidak menghancurkan dirimu sendiri, kamu yang bangkit setelah jatuh. Jika kamu terus tumbuh, meski pelan, keluargamu akan bangga, bangkit, karena bahagiamu adalah bahagia mereka. Tahukah kamu, ketika kamu tersenyum tulus setelah lama terluka, keluargamu juga ikut merasakan lega.
Ketika kamu menemukan jalan hidup yang lebih tenang, keluargamu juga merasa hatinya lebih ringan. Ketika kamu bisa berdiri tegak setelah badai panjang, keluargamu akan merasa dunia lebih bersahabat. Karena kebahagiaan tidak pernah berdiri sendiri. Kebahagiaanmu akan menular kepada keluarga. Begitupun kesedihanmu. Karena itu, bangkitlah. Bangkit bukan hanya untuk masa depanmu, tapi untuk mereka yang selalu ingin melihatmu bahagia. Jangan menyerah, karena kisah hidupmu belum selesai. Setiap manusia memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Ada yang cepat sampai, ada yang berjalan lambat, ada yang jalannya berliku, ada yang sering jatuh tetapi tetap bangkit. Kamu mungkin berada di babak paling berat dalam hidupmu. Tapi ini bukan akhir, ini hanya bagian dari cerita. Tidak ada buku yang menarik tanpa konflik. Tidak ada film yang indah tanpa badai. Tidak ada kehidupan yang bermakna tanpa ujian. Kisahmu belum selesai. Masih banyak halaman yang belum kamu tulis. Masih banyak kemenangan yang belum kamu raih. Masih banyak senyuman yang belum kamu berikan. Masih banyak kebahagiaan yang belum kamu rasakan. Dan keluargamu ingin menyaksikan semua itu. Saat engkau merasa dunia menutup pintu. Ada malam-malam ketika engkau duduk sendirian, melihat langit dari jendela kecil kamar, sambil bertanya dalam hati, mengapa hidup terasa berat? Mengapa langkahku seperti tidak pernah dihargai? Namun ingatlah, dunia mungkin menutup pintunya, tetapi keluargamu tidak. Mereka tidak pernah lelah menantimu pulang, tidak pernah berhenti percaya bahwa engkau mampu melangkah lebih jauh dari hari ini. Satu pelukan dari keluarga mampu meruntuhkan tembok kesedihan yang selama ini menutup hatimu. Jangan menyerah. Jangan padamkan harapan hanya karena perjalananmu tidak semulus yang engkau inginkan. Engkau hidup bukan hanya untuk dirimu sendiri. Kadang kita terlalu fokus pada luka sendiri, hingga lupa bahwa ada hati-hati yang berdebar untuk kita. Ada orang tua yang selalu menyebut namamu dalam doa. Ada saudara yang diam-diam bangga melihat perjuanganmu. Ada keluarga yang menaruh harapan pada setiap langkahmu. Engkau mungkin merasa kecil, tapi bagi keluargamu engkau adalah dunia. Mereka membutuhkan senyummu. Mereka butuh melihatmu bangkit. Engkau bukan sendiri. Engkau tidak pernah sendiri. KEGAGALANMU bukan akhir, hanya bab yang harus dilewati. Setiap manusia punya masa sulit. Setiap pejuang punya cerita jatuh. Tetapi satu hal yang membedakan mereka yang berhasil dan yang berhenti adalah tekad untuk mencoba sekali lagi. Sekalipun engkau gagal hari ini, keluarga yang menyayangimu masih berharap engkau bangkit esok hari. Mereka tidak menilaimu dari jatuhmu, tetapi dari keberanianmu untuk bangun kembali. Di balik matamu yang lelah, ada jiwa yang kuat. Engkau mungkin menatap cermin dan berkata, "Aku lelah. Aku tidak sanggup lagi. Semua terlalu berat." Namun tahukah engkau, kelelahanmu bukan tanda engkau lemah, itu tanda bahwa engkau telah berjuang sejauh ini tanpa menyerah. Dan keluargamu ingin engkau tetap melanjutkan langkah itu. Jangan takut memulai lagi. Bila hidup memberi kesempatan baru, ambillah. Bila hidup menantangmu, hadapilah. Engkau tidak perlu menjadi sempurna untuk membahagiakan keluarga. Engkau hanya perlu hadir. Engkau hanya perlu berusaha. Keluarga tidak menuntut kesempurnaan, mereka hanya ingin melihatmu berkembang dan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Ingatlah, keluargamu tidak membutuhkan sosok yang sempurna, hanya sosok yang tulus. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan pikir keluarga menginginkan engkau menjadi seperti mereka. Mereka hanya ingin engkau menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Mereka ingin engkau bahagia, sehat, dan tetap punya semangat untuk hidup. Sisa hidup ini masih panjang. Masih banyak kesempatan untuk membuktikan bahwa engkau mampu mengubah takdirmu sendiri. Jika ENKAU jatuh, ingatlah wajah-wajah yang menyayangimu. Bayangkan ayahmu yang selalu bekerja keras untuk memastikan engkau hidup layak. Bayangkan ibumu yang tidak pernah berhenti mengkhawatirkanmu. Bayangkan saudaramu yang diam-diam memandangmu sebagai contoh. Mereka adalah alasan kuat mengapa engkau tidak boleh menyerah. Engkau hidup bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk mereka yang mencintaimu tanpa syarat. Tuhan tahu lukamu, Tuhan tahu perjuanganmu. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada usaha yang tidak dilihat oleh Tuhan. Setiap malam ketika engkau menangis, Tuhan mendengarnya. Setiap pagi ketika engkau memaksakan diri untuk bangun meski hatimu berat, Tuhan mengetahuinya. Engkau tidak dibiarkan sendiri. Ada kekuatan yang tidak terlihat, yang selalu membimbingmu agar tetap melangkah.
Jeda sebentar bukan berarti menyerah. Jika engkau lelah, berhentilah sejenak. Tarik napas. Pejamkan mata. Kadang hidup tidak menuntut kita untuk terus berlari, kadang hidup hanya ingin kita diam sebentar untuk menata kembali hati yang berantakan. Dan setelah engkau siap, lanjutkan perjalananmu. Keluargamu sedang menunggu senyummu kembali. Buktikan bahwa ENKAU bisa, bukan untuk orang lain, tapi untuk keluargamu. Tidak ada motivasi yang lebih kuat selain melihat kebahagiaan orang-orang yang kau cintai. Tidak ada kemenangan yang lebih indah selain membuat keluargamu bangga terhadap langkah-langkahmu. Perjuanganmu hari ini mungkin melelahkan, tetapi kelak engkau akan berdiri tegak sambil berkata, "Semua ini layak kulakukan, karena aku melakukannya untuk orang-orang yang kucintai." Jangan biarkan putus asa mencuri masa depanmu. Putus asa itu licik. Ia datang di saat engkau paling rapuh. Ia membisikkan bahwa hidupmu tidak berarti, padahal makna hidupmu jauh lebih besar dari yang engkau kira. Jangan biarkan bisikan gelap itu menghancurkan hatimu. Engkau punya masa depan, engkau punya tujuan, engkau punya keluarga yang ingin melihatmu bahagia. Suatu hari nanti, engkau akan mengerti mengapa engkau harus bertahan. Setiap air mata, setiap rasa sakit, setiap kegagalan, semuanya akan menjadi batu pijakan menuju versi terbaik dari dirimu di masa depan. Kelak, engkau akan tersenyum dan berkata, "Untung aku tidak menyerah waktu itu." Dan keluargamu akan berkata, "Kami selalu percaya engkau bisa." Malam ini, tidurlah dengan hati yang tenang. Lepaskan semua beban hari ini. Lepaskan semua kekhawatiran yang menekan dadamu. Esok hari adalah lembaran baru, dan engkau bisa mengisinya dengan kekuatan yang baru pula. Ingat, ada keluarga yang mencintaimu, ada harapan yang menantimu, ada masa depan yang menunggu engkau jemput. Karena itu, jangan menyerah. Engkau hidup untuk membuat orang-orang yang kau